Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Sofwan Romli. Di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah sistem informasi yang saya beri nama Si Adik Sekolah. Jadi Si Adik Sekolah ini adalah sistem informasi akademik sekolah, di mana sistem ini terdiri dari beberapa fitur-fitur yang utamanya adalah di masa pandemi ini mudah-mudahan bisa berguna atau bermanfaat bagi sekolah Bapak Ibu. Jadi di Si Adik ini kita punya fitur yang pertama ada website sekolah, kemudian keuangan, kehadiran, dan juga e-learning ya, dimana semua sistem ini terintegrasi ya, artinya jadi semuanya itu merupakan satu kesatuan ya, merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Pertama di website sekolah ya, di website sekolah itu kita punya fitur standar ya. Kalau ini ada profil sekolah ya, seperti sejarah, visi misi, dan juga struktur organisasi yang nanti bisa diinput oleh kepala sekolah ya, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan terhadap profil sekolah yang ada di website sekolah. Nah, kemudian yang keduanya adalah kompetensi keahlian atau jurusan bagi SMK, SMA, dan juga madrasah aliyah ya. Di dalamnya ada jurusan atau kompetensi keahlian atau prodi ya. Nah, itu bisa nanti wewenangnya berada di kurikulum ya, untuk mengisi konten di dalamnya itu isinya seperti apa. Nah, kemudian di website sekolah ini kita punya informasi-informasi seputar sekolah ya, diantaranya ada berita. Nah, ini berita ini adalah berita secara umum ya, seputar sekolah, yang nanti di sekolah Bapak Ibu bisa misalnya menyerahkan otoritasnya kepada OSIS misalnya, atau bila perlu membuat satu ekstrakurikuler jurnalistik misalnya, di mana siswa-siswi Bapak Ibu bisa menginputkan dan juga mempublish konten-konten yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan secara umum. Nah, kemudian juga ada ekstrakurikuler ya, jadi nanti kita bisa set juga supaya masing-masing ekstrakurikuler itu memiliki akun yang dia bisa mengupdate informasi-informasi seputar kegiatan ekstrakurikulernya di web sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kemudian kita juga di web sekolah itu punya kontak ya, isinya standar, cuman berisi tentang informasi alamat tentang sekolah ya, email dan nomor telepon, serta media sosial sekolah. Kemudian di website sekolah itu juga bisa melakukan pendaftaran siswa baru secara online, yang itu nanti akan terintegrasi dengan sistem akademiknya ya, dengan sistem akademiknya yang nanti ada otoritas operator sekolah yang nanti bisa menentukan apakah si anak ini diterima atau tidak. Tetapi pendaftaran siswa baru ini kita belum menggunakan sistem testing ya, jadi ini hanya sekedar pendaftaran saja, kemudian outputnya nanti penerimaannya juga nanti diserahkan langsung kepada operator sekolah. Jadi ini tidak menggunakan testing, tidak menggunakan decision support system, apalagi menggunakan artificial intelligence untuk menentukan siswa ini diterima atau tidak ya. Yang jelas bukan berdasarkan zonasi ya. Jadi ini semua diserahkan kepada pihak sekolah ya, siswa mana yang terima atau tidak. Kemudian di website sekolah ini juga langsung nge-link dengan login kepada si adiknya ya. Nah, nanti user dari si adiknya sendiri itu banyak ya, termasuk siswanya sendiri, karena di dalamnya ada e-learningnya. Nah, untuk template dari website sekolah sendiri, jadi tampilannya mau seperti apa, kami menyarankan ada beberapa template yang nanti Bapak Ibu bisa pilih. Saya misalnya mau pakai template yang ini, nah, itu silahkan ya dikembalikan kepada Bapak Ibu. Kemudian juga kalau misalnya Bapak Ibu punya masukan, saya pengen templatenya seperti ini, nah insya Allah kalau misalnya memang kita bisa untuk mengkostumnya, nah insya Allah akan kita sediakan ya sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kehadirannya, jadi kehadiran ini ada kehadiran guru dan siswa yang tergantung kepada jadwalnya ya. Jadi ada jadwal mata pelajaran yang otoritasnya berada di kurikulum ya. Jadi bagian kurikulum nanti membuat jadwal untuk guru dan kelasnya ya.
Nah, nanti siswa dan guru itu mengabsen sesuai dengan jadwal yang mereka miliki, ya, sesuai dengan jadwal yang mereka miliki. Dan juga makanya di sini data siswa dan data gurunya juga kami sudah sediakan yang lumayan cukup lengkap, ya. Misalnya di data siswa itu sudah menyangkut tentang biodata siswa, kemudian juga di dalamnya ada sekolah asal, yang ada di dalamnya itu ada nomor ijazah, kemudian SKUN, kemudian juga ada sekolah asalnya, termasuk juga ada orang tua, ya, ayah, ibu, dan walinya. Nah, termasuk juga di dalamnya ada penghasilan orang tua, sehingga nanti di kepala sekolah nanti bisa membuat data statistik, ya, ada laporan data statistik tentang rata-rata penghasilan orang tua misalnya. Nah, itu tergantung nanti permintaan dari Bapak Ibu, ya, untuk report kepada kepala sekolah yang diinginkan seperti apa gitu. Ya, selama datanya itu tidak tersedia pada data siswa, insya Allah akan kami sediakan kalau misalnya memang itu dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan sistemnya pun tersedia. Untuk dari gurunya juga lumayan cukup lengkap, ya. Untuk data gurunya ada biodata, kemudian ada informasi sertifikasi, dan juga TMT-nya gitu. Nah, untuk jadwalnya sendiri di sini belum menggunakan neural network, ya, belum menggunakan, jadi belum bisa membuat jadwal secara otomatis, ya, karena parameternya juga kita belum sediakan, ya. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya lah, karena jujur saja sistem ini kami bangun sebetulnya untuk mengejar e-learningnya, dimana di masa pandemi sekarang ini kita belajar secara online, ya, sehingga dibutuhkan fasilitas yang memudahkan baik itu siswa ataupun guru dan juga pihak sekolah gitu. Karena kadang-kadang pihak sekolah juga memiliki kesulitan di dalam mengontrol proses belajar mengajar. Nah, jadi pihak sekolah kesulitan apakah benar guru ini memberikan materi. Nah, dengan adanya e-learning seperti ini, yang dimana nanti sistem kehadirannya itu kita sudah menggunakan GPS, ya, Global Position Warning, Global Position System, ya. Kita sudah menggunakan GPS untuk jadi guru juga nanti akan tahu gitu siswa ini apakah berada di rumahnya atau di mana gitu, karena kan ada alamat, ya, nanti ada alamat siswa. Nah, nanti bisa di-matchingkan dengan posisi GPS-nya. Nah, sehingga bisa menjadi masukan kepada Bapak Ibu apakah siswa ini memang mengikuti materinya atau dalam tanda kutip hanya absen saja. Kemudian ketika pandemi ini sudah berakhir, kita juga menggunakan RFID, ya, Radio Frequency Identification. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pesan kartu siswa kepada kita, ya. Seperti inilah kira-kira bentuk kartu siswanya, ya. Ini kartunya RFID, jadi seperti kartu tol. Jadi nanti di sekolah Bapak Ibu memiliki reader RFID untuk absen. Jadi absennya kita menggunakan RFID yang terintegrasi dengan kartu sekolah gitu. Jadi ya semacam kartu OSIS atau kartu NUPTK lah. Itu terserah nanti bentuknya pihak sekolah seperti apa. Desainnya juga kami serahkan kepada pihak sekolah apakah mau pakai foto atau tidak pakai foto. Nah, itu tergantung dari pihak sekolah seperti apa, ya. Kita ikuti aja, ya, kemauan Bapak Ibu seperti apa gitu. Nah, jadi ini sudah menggunakan RFID, ya. Nah, di mana kartu ini juga kartu RFID ini bukan hanya sekedar digunakan untuk absen saja. Kedepannya sistem ini mungkin akan dikembangkan seperti misalnya ada tabungan. Saat ini belum ada, ya, di sistem keuangan kita belum ada keuangan. Jadi kalau misalnya dilihat, ya, sistem keuangannya itu belum ada tabungan, ya. Nah, tapi tabungan itu akan kita prioritaskan untuk pengembangan selanjutnya, tabungan siswa, di mana siswa nanti bisa mengecek saldonya dengan menggunakan kartu tersebut, ya, dengan menggunakan kartu RFID ini. Jadi siswa bisa mengecek saldo, kemudian kalau misalnya nanti dikembangkan lagi dengan koperasi, diintegrasikan dengan sistem koperasi, pembelajaran pun bisa menggunakan kartu seperti ini. Jadi udah cashless lah gitu di sekolahnya. Nah, di keuangan, sistem keuangan kita punya setup keuangan. Jadi sebelumnya kalau Bapak Ibu menyimak channel saya, itu ada video aplikasi keuangan sekolah atau APIK, ya. Nah, itu lumayan banyak juga sebetulnya yang menggunakan APIK. Nah,
Di Apik itu sistem keuangannya statis ya, jadi tidak dinamis. Artinya keuangan di situ tuh hanya SPP, tabungan, kemudian ada ujian gitu yang kita nggak bisa kostum sendiri ya, keuangannya. Nah di si adik ini keuangannya Bapak Ibu bisa setting sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa men-setup sendiri sumber-sumber pemasukannya dari mana. Misalnya ada sumber pemasukan dari BOS, ada sumber pemasukan dari yayasan, dan kemudian ada sumber pemasukan dari siswa yang nanti juga bisa dipisahkan dari siswa. Ya, ada pemasukan misalnya ada biaya bangunan, kemudian ada biaya pendaftaran dan sebagainya ya, ujian termasuk di dalamnya, itu bisa disetting sendiri oleh pihak sekolah, termasuk besarannya juga berapa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, ke pengeluarannya pun bisa diklasifikasikan ya. Jadi misalnya ini ada pemasukan dari siswa, nah ada pengeluaran yang memang pengeluarannya itu nanti sumbernya hanya dari pemasukan siswa, atau ada pengeluaran yang sumbernya hanya dari dana BOS. Nah itu nanti bisa di setup sendiri oleh pihak sekolah ya. Makanya untuk keuangan ini mungkin dibutuhkan pelatihan yang cukup intens ya dengan bendahara. Jadi keuangan sendiri itu nanti usernya ada 2 otoritas ya. Pertama ada otoritas bendahara yang melakukan setup dan sebagainya. Kemudian ada operator keuangan yang hanya bertugas untuk melakukan transaksi-transaksi pemasukan keuangan dari siswa. Nah, jadi di setup keuangan itu bisa di set juga pengeluarannya sesuai dengan kategori pemasukannya seperti apa. Nah, selain itu di keuangan di sini juga berbeda dengan Apik. Kalau di Apik itu tidak bisa, di Apik itu belum support untuk beasiswa ya. Nah, di si adik ini itu sudah support beasiswa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa set diskon atau beasiswa yang diberikan kepada siswa. Misalnya entah itu dalam bentuk potongan biaya SPP, entah itu potongan biaya bangunan ya. Nah, itu bisa di setup sendiri oleh sekolah, bisa ditentukan sendiri siswa mana yang mendapatkan apa gitu. Nah, itu bisa di setup pada si adik ini. Ya, kemudian itu tadi transaksi keuangan kita juga sudah menggunakan kartu ini ya. Jadi untuk memudahkan proses pencarian, karena misalnya sekolah Bapak Ibu punya siswa yang jumlahnya banyak gitu, yang misalnya jumlah siswanya itu 500 atau 1000 bahkan mungkin ya, itu tentu operator akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian data siswa. Nah dengan menggunakan kartu RFID ini, itu Bapak Ibu kalau misalnya mau melakukan, operator mau menginputkan transaksi keuangan siswa, itu tinggal tap saja. Misalnya nanti tinggal masuk ke menu SPP. Kalau misalnya mau bayar SPP, nanti tinggal masuk ke menu SPP, di setup tahun pelajarannya. Jadi sudah tidak perlu pusing lagi dengan misalnya, mohon maaf ya, kalau di sekolah itu kan kadang-kadang suka ada siswa yang nunggak. Nah itu kita bisa set ya tahun pelajarannya, sehingga tidak akan kesulitan nanti untuk siswa ini bayar SPP yang mana gitu. Jadi nanti dipilih dulu tahun pelajarannya. Setelah dipilih tahun pelajarannya, kemudian nanti tinggal di tap saja kartunya. Jadi tinggal ditempelkan kartunya, itu nanti akan otomatis masuk ke dalam sistem, sehingga tidak kesulitan dalam melakukan proses pembayaran meskipun siswanya banyak gitu ya. Nah kemudian juga di fitur keuangan ini kita punya cicilan ya, seperti misalnya uang bangunan yang bisa dicicil, kan kadang-kadang uang bangunan bisa dicicil ya. Kemudian misalnya ada uang seragam, atau misalnya uang dari kartu ini ya. Jadi kartu ini memang Bapak Ibu juga bisa membebankan kepada siswa-siswi Bapak Ibu ya, jadi tidak menjadi beban kepada pihak sekolah ya. Nah itu jadi nanti bisa dicicil juga. Jadi nanti ketika bendahara menentukan keuangan, yang men-setup keuangan, nanti bendahara bisa dicentang apakah boleh dicicil atau tidak ya. Kemudian juga di keuangan ini kita punya fitur kasbon guru ya, dan juga honor gurunya. Tetapi untuk honor guru ini itu sifatnya kita masih menyerahkan kepada pihak sekolah, karena di sekolah itu kan berbeda-beda ya cara pembayaran gurunya, perhitungannya. Ada yang menghitung berdasarkan istilahnya tuh mungkin jam mati jam hidup ya, atau misalnya kalau sekarang dengan adanya proses e-learning ini bisa dibayar misalnya berdasarkan materi yang dibuat. Nah itu ya diserahkan kepada pihak sekolah. Jadi ini hanya proses pembayarannya saja, tidak terintegrasi secara keseluruhan untuk honornya ya.
Jadi mungkin nanti hanya sekedar informasi saja bahwa gurunya ini sudah membuat berapa materi, hadirnya berapa kali gitu, tetapi belum ada proses perhitungan langsung dengan honorariumnya. Nah, kemudian di fitur keuangan ini kita juga ada fitur notifikasi kepada siswa. Jadi siswa kan nanti punya akun masing-masing ya, punya akses masing-masing terhadap si adik. Nah, jadi nanti di halaman dashboard siswa itu siswa akan mengetahui berapa biaya yang harus dia selesaikan di sekolah ya, biaya apa saja itu ada notifikasi ke siswa ya. Kemudian juga, nah ini yang menarik ya di sistem keuangan ini, karena ini terintegrasi dengan e-learning, termasuk di dalam e-learning itu ada ujian, maka di sini kita sistem juga bisa memberikan otoritas kepada siswa untuk keikutsertaannya di dalam melaksanakan ujian ya. Jadi Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu sih, kita sudah set secara default bahwa siswa yang tidak mengikuti yang belum menyelesaikan administrasi keuangan itu tidak bisa mengakses soal ujian ya. Itu kita bisa kita set seperti itu. Kalau misalnya nanti ada siswa-siswi yang Bapak Ibu berikan kebijakan untuk tetap mengikuti ujian, nah, itu juga kita sediakan halamannya untuk memberikan kebijakan kepada siswa-siswi untuk bisa mengikuti ujian ya. Nah, ini adalah kelebihan yang tidak ada di si Apik ya, sehingga di Apik, sehingga si adik ini lebih, makanya saya lebih support sekarang itu, lebih support kepada si adik ya. Untuk si Apiknya mungkin akan saya hentikan supportnya karena sudah ada si adik ini yang lebih lengkap fiturnya. Itu untuk keuangan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk e-learningnya, untuk e-learningnya kita sudah ada kompetensi dasar ya. Nah, nanti kita ada RPP, tapi untuk sementara ini RPP-nya hanya di-upload saja ya. Jadi belum berbasis RPP pertemuan, karena terkadang begini Bapak Ibu ya, kadang-kadang guru itu terlalu sibuk gitu, sehingga belum sempat membuat administrasi guru. Nah, sehingga sedangkan target kita adalah terlaksana proses belajar mengajarnya gitu. Jadi yang penting target kami di sini adalah proses belajar mengajarnya terlaksana gitu. Ya, untuk masalah administrasinya di sini kami hanya menyediakan kompetensi dasar saja. Jadi nanti gurunya menginputkan kompetensi dasar, yang nanti kompetensi dasar itu akan terbagi ke dalam materi-materi pada setiap pertemuan. Misalnya untuk kompetensi dasar 4.1 ada berapa pertemuan. Nah, untuk materinya sendiri, materinya kita sudah support ada 3 di situ ya Bapak Ibu. Ada teks ya, jadi bisa ngetik langsung gitu Bapak Ibu di halaman untuk membuat materi. Kemudian kita juga sudah ada link YouTube ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat video tutorial seperti saya membuat video ini, itu Bapak Ibu saya sarankan jangan upload ke si adik ya, karena nanti akan membebani server. Jadi saran saya adalah silakan Bapak Ibu upload videonya di YouTube, kemudian nanti link YouTube-nya diberikan ke si adik ini, sehingga nanti di si adik siswa juga tidak perlu pindah ke YouTube ya. Jadi kita sudah menggunakan embed YouTube, jadi sudah bisa langsung terbuka YouTube-nya di halaman materi siswa-siswi Bapak Ibu. Kemudian kita juga sudah support file Office dan PDF ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengupload filenya, misalnya saya sudah punya materinya di Word, Bapak Ibu tinggal langsung upload saja. Nanti siswa juga tidak perlu mendownload, dia bisa mendownload ataupun bisa langsung membaca di si adiknya. Begitupun dengan PDF ya. Jadi Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memberikan materi dalam bentuk yang memang Bapak Ibu kan kadang-kadang sudah punya ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya punya materinya di Google Classroom, mungkin bisa di-download dulu dalam bentuk Office, nanti tinggal di-upload ke si adik. Nah, kemudian di e-learning ini juga ada kuisnya ya, namanya juga e-learning, dan memang sistem pembelajaran saat ini kalau saya tidak salah ya, karena saya bukan guru, mohon maaf. Kalau saya tidak salah setiap pertemuan itu harus ada kuis. Jadi penilaian siswa itu sekarang per KD ya, per kompetensi dasar. Nah, jadi di setiap materinya itu Bapak Ibu bisa menambahkan kuis untuk setiap materinya ya, bisa juga tidak, itu terserah kepada Bapak Ibu ya. Jadi bisa menambahkan kuis pada setiap materi, di mana kuisnya itu kita punya fitur
pertama ada pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal pilihan ganda, di mana pilihan ganda juga kita punya dua opsi. Ya, bisa pilihan ganda dengan satu jawaban, seperti ujian nasional itu kan satu jawabannya ya. Misalnya dari 5 pilihan, satu jawaban yang benar. Atau Bapak Ibu juga bisa banyak jawaban, ya, banyak jawaban. Jadi jawabannya bukan hanya satu. Misalnya di antara 2 jawaban, di antara 4 pilihan ini sebutkan 2 jawaban yang benar. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga bisa Bapak Ibu membuat soal yang seperti itu. Kemudian kita juga support untuk jawaban-jawaban pendek. Jawaban-jawaban pendek itu ya misalnya penggalan kata, misalnya seperti Bapak Ibu membuat soal sistem informasi adalah titik-titik ditambah titik-titik gitu misalnya. Nah, itu juga bisa ya, jawaban-jawaban pendek seperti itu. Yang sifatnya jawabannya itu hanya 1 atau 2 kata. Tapi kalau jawabannya panjang, Bapak Ibu bisa memilih esai. Jadi ada jawaban esai, misalnya mengarang. Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih esai ya. Itu Bapak Ibu bisa pilih esai. Kemudian ada juga tipe file ya. Ada juga tipe file di mana Bapak Ibu misalnya ada tugas kelompok. Hasilnya misalnya minta gambar yang dikirim. Nah, itu juga kita sudah support ya. Kita sudah support jawabannya itu bentuknya file yang bisa diupload sama siswa-siswi Bapak Ibu. Ya, tentunya filenya nggak bebas ya, ada persyaratannya. Nah, itu sekitar berapa mega tergantung nanti server yang dimiliki oleh sekolah ya. Nah, kemudian untuk kuisnya sendiri kita punya fitur untuk mengacak soal dan pilihan. Jadi kita bukan hanya mengacak soalnya saja, tetapi pilihannya juga kita bisa berbeda-beda ya. Nanti setupnya ada di Bapak Ibu guru ya. Setupnya ada di Bapak Ibu guru. Bapak Ibu bisa menentukan tipe soalnya seperti apa. Apakah mau diacak soalnya saja, atau diacak soal dan jawabannya saja, atau sesuai nomornya sama semua gitu. Jadi setiap siswa ketika buka nomornya sama semua. Nomor 1 soalnya itu, siswa yang lain nomor 1 soalnya juga itu. Atau bisa diacak. Nah, itu untuk kuisnya. Nah, kemudian sistem penilaian pada e-learning ini kita ada penilaian per materi ya. Kita ada penilaian per materi. Jadi nanti hasil kuisnya Bapak Ibu periksa. Nah, untuk soal kuis ini dari pilihan ganda, jawaban pendek itu bisa dibantu diperiksa oleh sistem ya. Jadi sistem hanya memberikan masukan saja bahwa ini jawabannya benar atau salah. Nah, kecuali untuk esai ya. Kalau esai kita tidak mengadakan pemeriksaan secara otomatis, apalagi file ya. Nah, karena itu kan bisa berbeda-beda ya jawabannya. Nah, ini nanti bisa dinilai oleh Bapak Ibu menjadi penilaian per materi. Nah, penilaian per materinya itu nanti Bapak Ibu bisa mengambil nilai terbesar atau nilai rata-rata untuk dijadikan nilai KD-nya. Nah, sehingga untuk penilaian KD-nya Bapak Ibu nanti tinggal tarik saja nilai dari setiap materinya. Nah, ini enaknya ya. Kalau e-learning kayak misalnya menggunakan LMS yang lain itu kan tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita menentukan materi ya kita harus punya kotratan sendiri gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tinggal tarik saja. Termasuk juga untuk ujian. Nah, pelaksanaan ujian online. Jadi untuk pelaksanaan ujian online nanti Bapak Ibu kalau misalnya setiap pertemuan itu membuat kuis, nah Bapak Ibu sudah punya bank soal. Sudah punya bank soal yang nanti bisa ditarik untuk menjadi soal ujian. Jadi di soal ujian Bapak Ibu sudah tidak perlu membuat lagi dari nol. Bapak Ibu tinggal mengedit saja. Ya, tinggal mengedit soal-soal yang sudah ada. Gitu. Nah, ini enaknya sistem e-learning dari kita. Nah, kemudian juga absennya itu berdasarkan materi. Ya, jadi absennya guru misalnya. Nah, ini kadang-kadang kan bagaimana kemudian pihak sekolah itu bisa mengidentifikasi apakah memang guru ini memberikan materi atau tidak. Jadi guru ketika melakukan absen itu harus dipilih dulu materinya. Ya, jadi dia misalnya mengabsen hari Selasa. Nah, materi mana yang dia berikan? Jadi otomatis guru mau tidak mau harus membuat materi terlebih dahulu agar bisa mengabsen. Gitu. Nah, inilah fitur-fitur yang kami tawarkan pada si adik ya, untuk fitur-fitur dari aplikasinya. Nah, untuk otoritasnya sendiri, si adik ini punya banyak otoritas ya. Di antaranya ada guest ini adalah pengunjung webnya gitu ya, yang bisa mendaftar siswa atau melihat-lihat halaman webnya seperti apa. Kemudian ada admin portal tadi ya, yang menginput berita-berita atau kegiatan-kegiatan eskul pada web sekolahnya.
Kemudian ada operator sekolah, ya operator sekolah itu nanti dia punya otoritas kayak misalnya siswa ya, di siswa itu nanti dia ada coba, nah ini kejauhan ini ya, ada melakukan manajemen siswa. Kemudian nah ini enaknya juga ya Bapak Ibu, jadi ketika naik kelas itu kadang-kadang menjadi PR operator ya, kadang-kadang menjadi PR operator untuk menaikkan kelas-kelas siswa ya. Nah dengan adanya kartu RFID ini, nah enaknya dengan menggunakan kartu RFID ini, ketika daftar ulang operator sekolah bisa mengumpulkan kartu siswanya, kemudian dikelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya. Setelah itu nanti tinggal masuk ke menu kenaikan kelas, tinggal di tap aja satu-satu gitu. Nah ini enaknya ya, kemudahan yang kami tawarkan. Nah, kemudian ini manajemen gurunya, nah, seperti itu. Nah kita ke ini ya, kembali lagi ke fitur sekolahnya ya. Nah, jadi ada operator sekolah, kemudian ada kurikulum juga ya. Ada kurikulum, di mana kurikulum itu dia punya akses terhadap jadwal ya, kemudian tahun pelajaran, kalender akademik ya. Kemudian juga kurikulum bisa melihat juga apakah guru-guru sudah membuat KD atau belum ya, sudah membuat materi atau belum. Nah, kemudian di gurunya ya, gurunya itu nanti bisa melakukan penilaian, membuat materi. Nah itu otoritasnya ada di guru. Kemudian siswanya, nah siswa nanti punya otoritas untuk melihat materi-materi, kemudian absen secara online menggunakan GPS ya. Kemudian keuangan ya tadi fitur-fiturnya, dan operator keuangan, serta yang terakhir adalah kepala sekolah. Nah adapun teknologi yang kita gunakan untuk mengembangkan si adik ini, kita menggunakan kode Ignite ketiga ya. Kemudian kita juga menggunakan Bootstrap 4 dengan tabelnya kita menggunakan data table, sehingga lebih mudah, lebih responsif dan lebih mudah ya, proses pembacaannya juga lebih cepat. Kemudian untuk backendnya kita menggunakan template dari admin LTE. Nah itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan si adik ini. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor saya di kolom deskripsi ya. Saya cantumkan nomor saya di situ. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor tersebut. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu mau nelpon, mohon maaf harus SMS atau WA dulu, karena saya jarang pegang handphone ya. Jadi harus janjian dulu kalau misalnya mau telepon, atau bisa menghubungi email saya. Jadi kontak saya akan saya sertakan di deskripsi ya. Nah, jadi bisa dihubungi saja. Nah, kemudian berbicara masalah biaya, berapa biaya yang harus dikeluarkan sekolah untuk mendapatkan si adik ini. Nah, pertama ini kan berbasis web ya Bapak Ibu. Jadi untuk biaya setup awal, itu nanti variatif ya Bapak Ibu, akan berbeda-beda karena tergantung juga dari jumlah siswa. Nah, cuman masalahnya bukan semakin banyak jumlah siswa semakin murah. Justru semakin banyak siswa itu akan semakin mahal, karena nanti resource yang digunakan, sumber daya yang digunakan juga akan semakin besar ya. Jadi kalau banyak siswa, di dalamnya kan ada foto ya, misalnya di dalamnya ada foto aja lah. Nah, itu kalau misalnya siswanya semakin banyak, tentu dibutuhkan kapasitas media penyimpanan yang lebih besar gitu. Kemudian materinya juga ya. Jadi itu nanti variatif ya untuk harga setup awalnya, termasuk di dalamnya juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya misalnya domain dan hostingnya, atau sudah punya web sendiri, nah itu mungkin nanti bisa ditambahkan link saja untuk masuk ke si adiknya ya. Nah, cuman nanti untuk portalnya ya, untuk website sekolahnya ya, berarti Bapak Ibu manajemennya tidak melalui si adik ya. Nah itu nanti kita bisa bicarakan lah untuk biaya setup awalnya, karena ini variatif ya. Kalau biaya setup awal tergantung. Nah untuk biaya perawatan dan pengembangannya, jadi seperti tadi kan, sistem ini akan terus dikembangkan. Kelebihannya ketika Bapak Ibu menggunakan sistem ini adalah nanti saya akan buatkan semacam forum diskusi, sehingga nanti kalau misalnya sudah banyak sekolah yang menggunakan aplikasi ini, itu tentu akan banyak masukan-masukan untuk pengembangan sistemnya ya. Misalnya salah satu contohnya tabungan ya, jadi nanti akan menggunakan tabungan sehingga cashless, atau mungkin nanti ke depannya sistem ini akan terintegrasi dengan payment gateway ya. Jadi
orang tua siswa tinggal bayar saja, misalnya menggunakan virtual account atau misalnya transfer, nanti itu akan otomatis mengisi kartunya sehingga bisa digunakan untuk pembayaran siswa kayak misalnya SPP atau tabungan dan sebagainya ya. Itu mungkin saja. Atau misalnya nanti akan dikembangkan ke perpustakaannya, sehingga harapannya nanti sistem informasi ini menjadi sistem yang dimiliki oleh sekolah dan sudah terintegrasi semuanya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi banyak-banyak mengakses sistem, kecuali sistem yang memang diharuskan seperti sistemnya Dapodik ya. Kalau sistemnya Dapodik kita belum terintegrasi ke sana ya, karena Dapodik itu butuh resource yang cukup besar ya. Salah satu contohnya misalnya dari database-nya dia menggunakan kalau saya lihat itu dia bukan menggunakan MySQL, sehingga tidak bisa di server yang biasa gitu ya, harus di server yang luar biasa gitu untuk menjalankan Dapodik ataupun juga sistem rapot. Jadi di sekolah itu kan ada sistem rapot, Dapodik dan teman-temannya yang disediakan oleh dinas ya. Nah itu Bapak Ibu tetap harus mengakses itu. Jadi si adik ini digunakan untuk mempermudah dalam proses operasional sekolah saja. Ya itu aja mungkin informasi dari saya, semoga bermanfaat.